Pemilu 2017 dan sejumlah pangan yang tidak bisa dibuat dan apa daya dan beras pun harus dimulai dari tempat impor. Ada yang salah termasuk kesehatan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun status dijamin Indonesia sebagai impor bahan pangan. Sebagai contoh adalah beras. Badan Pusat Statistik mencatat produksi pertanian Indonesia diprediksikan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan pangan masyarakat jika masih menggunakan cara-cara tradisional. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Insan Cipta Indonesia atau UICI Laode M. Kamaludin saat webinar implementasi Smart Farming dalam agroindustri pada Selasa 21 November. Petani kita 65% umumnya di atas 50 tahun. Kalau masih menggunakan cara tradisional, pertanian tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk, kata Laode dalam artikel tersebut. Selain kutipan berita tersebut, terdapat satu berita mengenai petani kecil terus menderita. Ini solusinya. Pada kutipan berita tersebut dijelaskan bahwa Direktur Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank atau ADB untuk Indonesia, Jiro Kominaga, mengatakan diperlukan berbagai terobosan untuk produktivitas pertanian di Indonesia, mengingat kerja sektor tersebut menikmati tingkat produktivitas yang rendah, dengan mayoritas adalah petani kecil. Petani kecil terus menderita produktivitas yang rendah, terutama karena mereka terus mengandalkan metode produksi yang sudah ketinggalan zaman dan memiliki akses terbatas ke pasar. Berdasarkan permasalahan pertanian yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya, masalah pertanian dapat diselesaikan melalui solusi yang dikutip oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menuju lumbung pangan dunia. Petani harus menjadi modern. Andi Amran Sulaiman ingin mengubah petani tradisional menjadi petani modern Indonesia melalui sebuah gagasan oleh universitas untuk menuju Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Amran mengatakan, teknik pertanian tradisional harus dapat berubah menjadi pertanian modern Indonesia, sebab Kementan telah menargetkan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Menurutnya, untuk mewujudkan pertanian yang modern,
Diperlukan sebuah teknologi yang cukup memadai yang hanya dapat ditemukan oleh universitas, di mana dalam hal ini dukungan para pemimpin kampus mutlak untuk membangun pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sebagian besar hidupnya bermata pencaharian sebagai petani. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah impor beras Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3.062.857,6 ton, di mana sebagian besar impor beras berasal dari negara Thailand dan Vietnam. Tiada sendiri memiliki berbagai manfaat di bidang pertanian, di antaranya yaitu memantau kondisi lingkungan, iklim, kelembapan tanah, serangan hama, serta kualitas hasil panen secara real time. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kesuburan tanah, tanaman, serta lingkungan. Yang ketiga, mendeteksi keberadaan hama untuk mengurangi potensi kerusakan tanaman sejak dini. Penerapan air di antaranya yaitu air digunakan untuk sistem irigasi pintar, mengatur kesuburan tanah, penyiraman otomatis, monitoring cuaca, iklim, dan sistem keamanan lahan. Pada air sendiri, terdapat berbagai macam sensor yang terhubung ke mikrokontroler yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data secara otomatis. Data tersebut kemudian dianalisis dan digunakan para petani untuk mengoptimalisasi hasil pertanian. Indonesia terdapat dua macam teknik bertani. Yang pertama, teknik bertani secara modern dan teknik bertani secara konvensional. Teknik bertani secara konvensional dapat menghambat adopsi inovasi dan teknologi. Selain itu, teknik bertani secara konvensional memerlukan tahapan-tahapan yang rumit, seperti pencampuran secara manual, penyiraman secara manual, penanaman secara manual, dan pemupukan secara manual. Serta teknik bertani secara konvensional kurang efektif dalam mencapai hasil panen. Oleh karena itu, penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT untuk otomatisasi lahan pertanian yang mengkolaborasikan pertanian konvensional dengan pertanian modern. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.